Ya, teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pertemuan kemarin. Jadi, selama beberapa minggu kita sudah membedah tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, kemudian kemarin standar evaluasi atau penilaian. Jadi untuk kurikulum dan juga kemarin kita singgung capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar atau prototipe ya. Nah, pagi hari ini kita akan memulai membedah materi kebahasaan dasar ya, yang tentunya tidak hanya 4 keterampilan bahasa Indonesia, ditambah kemarin di kurikulum Merdeka itu ada mempresentasikan dan memirsa, itu keterampilan produktif dan reseptif. Nah, pada pagi hari ini kita nanti sedikit akan kami singgung terkait dengan fonologis ya, sintaksis, morfologis, dan kawan-kawannya yang lain. Nah, sebelum nanti presentasi, ini ada beberapa materi ya yang berkaitan dengan fonologi atau fonologis, ejaan, kemudian sintaksis, dan nanti kita singgung tentang kesadaran fonologis ya, bagaimana anak-anak itu ketika mengucapkan huruf kata, suku kata, kalimat, klausa, itu kadang agak kedal ya, ataupun kurang tepat ya. R menjadi L, lah, itu kan perlu ada namanya kesadaran fonologis. Namun sebelumnya kami harap teman-teman bisa on cam, kita nyanyi bersama dulu. Nah, ini saya putarkan dulu berkaitan dengan apa ya istilahnya ejaan, bukan ejaan, fonologi, fonologis, bahkan morfologis berkaitan dengan huruf A sampai Z ya. Oke, nanti di lagu kedua kita nyanyi bersama-sama ya. Dengar ya. Apel A A A, B untuk bebek B B B, C untuk ceri C C C, D untuk domba D D D, E untuk ekor E E, F untuk fairy, G untuk gajah G G G, H untuk harimau. Untuk ikan I J untuk jeruk J J J, K untuk kuda K K K, L untuk lemon M untuk mama N untuk nuri N, O untuk orang O, P untuk perahu P P, Q untuk Quran ku, R untuk rusa R, S untuk susu T untuk telur T T T, U untuk uang U, V untuk vaksin W untuk wajah W, X untuk xilofon dan akhirnya huruf Y untuk yoyo dan huruf Z untuk zebra. Itulah huruf dan bunyinya. Ayo ulang sekali lagi. Ayo di open mic-nya enggak apa-apa. Sudah hafal ya?
Di open mic-nya semua coba ayo nyanyi bersama-sama. Belum hafal, Pak. Sambil ditirukan aja. Apa? B untuk bed, Yang penting ejaannya ya. T untuk D, H untuk harimau. Mas, apa kan Mas? Apa Mas? Kira neng cawi. Kira jawab po. Untuk vaksin. Wajah X untuk silakan. Dan akhirnya Untuk ya. Dan berusaha untuk silakan. Kita ulang nanti lagi ya. Ya. Oke, nanti bisa dilanjutkan sendiri, cari di YouTube tuh banyak ya sumber-sumber morfologis maupun fonologis. Nah, sekarang kalau sudah tahu ya, tadi kan ada beberapa yang mungkin kita sering salah ucap ya. X, D itu D ya gitu ya. Jadi anak-anak nanti khususnya kelas dasar 1, 2, 3 itu dipraktikkan langsung. Dan sampai pengucapannya secara fonologis mereka itu salah. Ya. Karena ini menjadi hal dasar ketika memang bahasa Indonesia. Kalau in English, ABC ya itu beda lagi. Nanti di bahasa Arab juga beda lagi ya. Nah ini kita fokus di bahasa Indonesia. Jadi kita ke materi. Fonologi itu intinya ilmu ya, cabang dari linguistik sebenarnya ya. Ilmu yang mempelajari sistem bunyi bahasa Indonesia. Fonologi ini ya berupa tuturan ilmu bahasa dibagi menjadi dua, ada fonetik dan fonemik. Kalau tadi kita lebih kepada fonetiknya ya, nah itu kan lebih ke fonetik ya, artinya lebih dihasilkan. Kalau fonetik itu fokusnya di alat ucap manusia, makanya kalau nanti ada anak yang disleksia atau ada kedal ya, R dibaca L itu kan manuk doro lare rolas lah, itu enggak disuruh mengucapkan cepat, mereka pasti antara L dan R itu beda, itu masuknya di kajian fonetik ya. Kalau fonemik itu lebih kepada pembeda makna. Jadi tiap bunyi ujaran di dalam satu bahasa itu memang memiliki makna beda ya, dan ini berbeda-beda. Misalnya apa ya? Antara nanti ada contohnya ya. Secara E ya biasanya E dan E ya. Nah, itu pasti sedikit berbeda. Bahkan banyak bedanya, nggak hanya sedikit ya. Nah, kalau fonemik itu fokusnya memang lebih kepada fonem dan grafem ya, satuan kecil
sebagai pembeda dalam sebuah sistem aksara dari A, B, C, D, E, F, G itu tadi. Kemudian untuk membantu kita dalam memahami struktur fonem, maka harus kita bedakan antara fonem dan grafem ya, ataupun bisa kita lihat di contoh di bawah ini. Nah, jadi susunan fonemnya itu kakak ya. Jumlah fonemnya 5. Kakak hurufnya ada 5, jumlah hurufnya juga 5, susunan hurufnya 5, kata yang terbentuk kakak seperti itu. Jadi nanti dieja seperti itu pada anak-anak. Ingat ya ada 4. Tapi kalau yang non fonem yang lebih ke huruf itu 5. Ingat bedanya di situ. Dan nyanyi ada 4 fonemnya ya. Susunan hurufnya ada, kalau di huruf ada 6. Nyanyi ya, nyanyi. Pantai itu ada 5 susunan hurufnya, 6 pantai seperti itu. Nah, lebih rincinya ini. Nah, dalam bahasa Indonesia ada 32 buah fonem yang sudah pasti ya, nggak mungkin ada nambah huruf baru atau fonem baru karena sudah sejak dulu disepakati badan bahasa ya. Yang pertama fonem 6 buah vokal, A, I, 5 ya. A, I, U, E, O. Ini ada yang nyebut 5 atau ada 6 karena E dan E itu bisa masuk apa namanya salah satu dari vokal. Ya meskipun beda pandangan tapi bisa masuk ya 5 atau 6 lah gampangannya. A, I, U, E. Kemudian fonem diftong atau huruf diftong apa? Ada yang tahu enggak? Tidak. Masa ada yang tahu? Pernah dengar tapi lupa, Pak. Dengar barusan atau dengar yang di SMA? Yang di SMA pernah dengar. Masa nggak ada yang tahu? Ini pelajaran kelas 2 kalau nggak salah. Nggak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu? Jadi intinya huruf diftong itu vokal ya, bunyi vokal. Kan huruf ada vokal, ada diftong, ada konsonan. Selama ini mungkin kita bahannya hanya konsonan ya. Huruf vokal, bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam sebuah suku kata. Seperti misalnya contoh kata A dan I ya. Misalnya kata imbau atau rantai, pantai itu contohnya. Nah itu diftong. Jadi bunyi vokal rangkap yang tergolong dalam satu suku kata. An dan pokoknya A lah, pantai contohnya ya, santai, apalagi mantai. Nah kalau huruf konsonan atau fonem konsonan itu 2-3 buah di luar huruf vokal dan huruf diftong. Ini contohnya ya, sotoy ya, bukan sotoy, enjoy ya, tapi pakai i ya. Kemudian dan seterusnya. Nah ini kan pakai AY, tapi contoh lain ada pakai AI ya. Karena ejaan AY dengan AI itu sama kan, play. Tapi ini lebih ke Inggris sebenarnya ya. Jadi kalau huruf konsonan 23 buah, coba diucapkan bersama-sama biar kita dengar suaranya masing-masing. Ayo. Silakan di open mic. Nah, ini fonologis kok enggak bersuara ya lucu. Ayo. Hey. Ini apa? Tadi apa? B ya. B ya. M. T. Terus D. D. Tadi ya D. N. Dia apa N? Di lagu tadi apa? N ya. Coba nanti dicek lagi lagunya. C. Jadi baca apa tadi? C. Ini latihan sendiri aja, karena ngajar anak-anak loh nanti loh ya. Jangan konsep. J. Apa tadi?
J. Masa lupa cah. Terus ini NG ya. Kemudian K apa tadi? G. NY nyanyi Y tadi apa? Y. R ya tadi R. Masa lupa R. Ini susah kalau antara L dan R ya. R. Dan L. L apa tadi? Mosok, dicek lagi nanti. L ya. L. Kemudian W. W apa W? Kemudian S. Ingat enggak tadi S? Ya tadi ya. Susah memang. Kemudian kalau SH enggak ada tadi. Oke, Z. Z tadi apa? Zebra ya. Zebra. Apa tadi? Z. Kalau ini apa ini? Ini apa ini? F. Tadi F bunyinya apa? Masuk F ngawur. Coba dicek lagi. Saya kadang juga lupa antara V dan kalau ini ya. Tadi apa? Harimau. Ya, harimau. Itu untuk memudahkan anak-anak saja dalam mengingat apa kata di depan atau huruf-huruf di depannya gitu loh. Kemudian kalau X. Xilofon tadi loh. C. Ya, dicek lagi. Kalau Z lagi ya, zebra. Iya. Oke, ini contoh aja. Ini ada yang keliru kayaknya. Nah, ini yang benar. Oke, struktur kata dalam bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat ya, dan masuknya unsur serapan ini juga perlu kita telaah nanti ya, karena banyak sekali unsur serapan yang sudah masuk. Sebelum kita contohkan misalnya apa? Masjid, musola, sholat, berkah, barokah itu semuanya serapan. Atau ada kan sering biasa di list itu maksudnya bahasa Inggris belum bahasa Indonesia, karena yang benar di list itu kan di daftar ya. Jadi list itu in English bermakna daftar. Misalnya list kata-kata berarti daftar kata-kata. Nah, ini contoh yang sudah familiar ya. Jadi kata course plek, jadi kompleks gitu ya. Ada yang enggak tanpa S juga ada. Kemudian struktur KK, KVK itu struktur pada kata struktur. Jadi kata struknya mana? Nah, itu terus jadi struktur, dikembangkan gitu ya. Kemudian menjadi strata. Teks menjadi apa? Tekstil ya. Spon menjadi spontan. Uhui, pernah dengar atau pernah lihat acara spontan dulu enggak sama Komeng gitu. Grapla pada kata granat dan planet. Kemudian yang ini ada kuda lari tadi tiba. Contohnya banyak sekali ya. Kemudian in pada kata ilmu dan ini il ya. Iya. Ya. O pada kata obat, U pada kata ukur. Jadi struktur ini bagus dari pedoman. Oke, itu sekitar 6 fonem ya. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke fonem. Itu saya jasa atau susah sebenarnya.
Coba dianu salah satu itu biar nggak berengeng. Ada pertanyaan? Yang slide 7. Ada pertanyaan enggak? Itu yang struktur slide 7. Ya. Itu ke struktur apa tuh, Pak? Ini contoh aja, contoh. Ini struktur yang sudah baku yang dari pedoman ya. Sedangkan ini contoh suku katanya. Ini memang susah dijelaskan, tapi yang jelas ini rumus sebenarnya. Karena ini juga jarang yang tahu. Jadi kalau kata V, contoh ya, strukturnya V itu hanya satu huruf gitu loh. Ini jumlah kata sebenarnya ya. Ini kan course flag. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 K2 atau KK VK. Misalnya di sini VK, ini ada kata hanya in dan in. Hanya pokoknya lihat strukturnya itu aja. Lebih ke situ sebenarnya. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke fonetik. Gak ada? Kalau nggak ada, kita geser ke fonetik ya. Nah, tadi kan fonemik ya, sekarang ke fonetik. Fonetik itu intinya bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia tadi. Z, meh, nah, dan seterusnya. Nanti saya juga menyampaikan sedikit tentang yang kesadaran fonologis ya. Jadi ini ditentukan yang istilahnya ada 3 hal yang berkaitan dengan alat ucap atau alat uji bunyi pada ya ini apa namanya mulut ya, struktur mulut manusia. Yang pertama berkaitan dengan udara. Anda kadang kalau keluargen itu bengok nggak kuat ya, atau bersuara itu beda dengan ketika perut kosong karena suara itu dihasilkan memang dari bantuan udara juga gitu ya. Kemudian artikulator, ini bagian alat ucap yang dapat digerakkan, digeser ketika bunyi diucapkan. Artikulator kita banyak nanti, ada di bawah ya. Kemudian titik artikulasi, ini pembantu ya dari nanti akan bersentuhan dengan artikulator ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh gambar di bawah ini. Nah, saya besarkan. Yang pertama ini bibir atas ya. Anda kalau belajar tajwid pasti sering dikenalkan makhorijul huruf ya. Kalau di dalam tajwid kira-kira ini ya makhorijul huruf lah kira-kira ya. Ada bibir atas, ini 1 ya. Kemudian bibir bawah, gigi atas, gigi bawah, gusi, alveolum ya, langit-langit keras atas ini ya. Kemudian langit-langit lunak, anak tekak, uvula, ujung lidah, ba kalau ada baca tajwid ya, latihan di TPK gitu. Kemudian ujung lidah, daun lidah, depan lidah, belakang lidah, akar lidah, epiglotis, pita suara, faring, dan trakea. Nah ini gambarnya memang agak pecah, nanti bisa dicari visualisasinya sendiri ya. Nah, ini akan berkaitan dengan kesempurnaan suara manusia. Kalau Anda misalnya tidak terbiasa bersuara, itu juga kadang kedal atau pelat ya. L itu susah mengucapkan. Apalagi anak-anak kalau di Jawa dulu tradisinya ketika ngomong masih pelat itu ilatnya dikerek pakai uang logam. Tapi itu tradisi ya, biar ngomongnya lancar katanya. Tapi itu juga logis juga ya, karena berkaitan dengan ini ya, lidah, baik itu ujung lidah, daun lidah, depan lidah, belakang lidah, akar lidah. Lidah aja 1, 2, 3, 4, 5 hal yang berkaitan dengan struktur ataupun bagian dari sistem fonetik ya untuk menghasilkan suara yang maksimal seperti itu. Dan ini agak besar ya. Nah, saya lanjut. Kemudian jika bunyi ujaran yang keluar dari paru-paru tidak dapat halangan, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi vokal. Jadi suara Anda itu dari mana, Tom?
dari udara ya. Yang mengeluarkan udara itu mana? Ya paru-paru. Bunyi vokal yang dihasilkan bergantung pada beberapa hal ya. Pertama, posisi bibir, bentuk bibir ketika mengucapkan sesuatu bunyi. Antara misalnya huruf vokal itu cenderung mulut atau bibir itu menutup atau membuka. Coba A, U, O, iya. Jadi huruf vokal itu cenderung terapa? Terbuka kan. Beda beberapa dengan huruf konsonan maupun huruf diftong yang lebih tertutup seperti itu. Kemudian tinggi rendahnya lidah, ya. Kadang kalau guru TPG itu sampai itu kan susah banget ya ketika apalagi kiroati ya. Posisi ujung dan belakang lidah ketika mengucapkan bunyi ini juga menentukan kesempurnaan bunyi ya, bunyi vokal utamanya. Kemudian maju mundurnya lidah. Jadi kalau Anda bilang L itu kan lidah agak L itu agak ini ya, ke tengah itu R dengan L itu beda. Nah, coba nanti dipraktikkan karena bunyi yang dihasilkan ketika Anda lapar dengan bunyi ketika kenyang itu sangat menentukan karena berasal dari tekanan udara itu. Nah, oke, kemudian coba ini I itu di depan ya, I. Kemudian kalau yang belakang U gitu ya. Kalau tengah E itu sama, hampir sama lah. Yang belakang O. Kalau bawah A. Ini anak-anak kelas 1 kan masih belum sempurna ketika apalagi tidak melalui TK itu belum pernah mengenal pengucapan ya. Bahkan bunyinya saja masih keliru-keliru nanti sebelum pembelajaran menulis, berbicara, membaca. Jadi kesadaran fonologis ini sangat menentukan. Nah, itu sekitar fonologis ya. Sekarang ke ejaan. Nah, ejaan itu kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi ya. Bunyi-bunyi itu kata, kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, ejaan kita sejak 2015 sesuai Permendikbud ini nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu sudah berganti dari ejaan yang disempurnakan atau IED menjadi EBI ya. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan mata kuliah ini nanti jangan ngomong lagi EYD sudah tidak berlaku, diganti dengan EBI, ejaan bahasa Indonesia. Ada empat perbedaannya nanti ya dalam EBI ya, bukan EYD ya. EYD sudah tidak berlaku, meskipun dulu ada ejaan lama ya, ejaan Swandi dan seterusnya, itu era-era dulu, tapi sekarang yang sudah ditetapkan adalah ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Nah, ini ceritanya panjang ya, tidak perlu saya jelaskan. Yang jelas ejaan ini menjadi ukuran penting di dalam sebuah penulisan. Karena Anda kalau mau menulis, ejaannya pakai apa? Ya pakai EBI. Kalau in English ya kaidah selingkungnya biasanya ya, atau pedoman penulisannya itu apa? Apakah American ataupun British atau apa ya, itu banyak sekali di luar ya. Di Indonesia punya sendiri yaitu ejaan bahasa Indonesia. Oke, itu sekitar ejaan. Materinya sudah ada di link kayaknya ya. Saya share kemarin, ini hanya ulasan umum aja. Sekarang setelah fonetik, fonemik, kita geser ke ejaan. Setelah itu kita ke sintaksis. Sintaksis apa sih? Sintaksis itu dari kata Yunani sun ya, yaitu dengan, dan tetein ya, berarti menempatkan. Jadi sintaksis itu secara bahasa dengan menempatkan. Kalau secara etimologi, menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Misalnya S itu huruf ya, saya itu kata, saya suka kamu itu frasa, belum kalimat. Saya ubah.
Nah, misalnya kalau kalimat gimana kalimat? Kalimat itu saya suka kamu saat bertemu di awal Maret 2000 berapa? 2021 lah ya. Di PGMI FTK Unisnu Temanggung. Ada yang seperti itu? Ada enggak? Safira, Pak. Sama siapa? Safira sama siapa? Dimas. Sama Dimas. Dimas. Sama Dimas, Pak. Dimas. Oh, mana Dimas? Dimas itu, Pak. Biasanya Dimas yang gangguin Safira. Oh gitu. Pak Riza. Ada apa di balik itu? Sama Cinlok, ya, Pak. Cinlok, Pak. Oh, Cinlok. Oh, yang 5 ribuan itu ya, Cilok ya. Beda, Ya. Pak. Itu cilok biasa. Kalau cinlok udah beda, Pak. Oh, beda ya. Oke ya, saya ulangi ya. Intinya sintaksis itu. Penempatan bersama kata-kata menjadi kelompok kata atau huruf. Jadi struktur yang paling dasar itu kan huruf. Nih, ini tertulis ya. Kalau tadi kan kita pengucapan, lebih ke berbicara ya atau membaca. Itu maksudnya fonologis ya. A, I, U, E, O ya. Kalau sekarang ketulisan, tadi ejaan sudah, sekarang ke huruf. Huruf itu apa contohnya? S, kata, saya, bahkan suku kata ini. Kalau frasa itu kalimat tidak lengkap ya. Saya suka kamu. Ya nggak usah ditanggapi, wong dia masih belum kalimat lengkap. Jadi menurut pelajaran bahasa Indonesia MSD, kalau ada yang bilang saya suka kamu itu kalimat belum lengkap. Jadi ungkapan rasa hatinya pun tidak sempurna gitu Pak ya. Jadi harus diungkapkan dengan kalimat yang lengkap. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK itu paling dasar loh ya. Saya. Ya. Saya itu apa? Subjek. Suka itu predikat. Kamu. Objek. Saat bertemu bla 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 ini keterangan tambahan. Ya. Saya suka kamu saat bertemu di awal Maret 2021 di PGMI FTK Unisnu Temanggung. Nah, mungkin kalau ada pengalaman sama, ini kan kebetulan saja ya, saya nggak tahu. Yang jelas, kalau cilok itu 5.000 satu bungkus ya. Kalau cinlok saya nggak tahu harganya berapa. Oke, kalau struktur sintaksis ini tadi kita contohkan ya. Saya suka kamu ketika awal jumpa di awal Maret 2021 ya. Secara umum terdiri atas susunan ini ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan SPOK. Yang ini nanti berkaitan dengan fungsi sintaksis. Ada nomina, verba, adjektiva, numeralia. Berkenaan dengan kategori sintaksis ya. Ada pelaku, penderita, penerima, dan peran sintaksis atau keterangan tadi lah. Jadi kalau nanti punya anak dinamakan numeralia ya tidak apa-apa. Saking cintanya Anda terhadap bahasa Indonesia, nama anaknya Ahmad adjektiva, ya tidak apa-apa. Atau Siti numeralia, ya tidak apa-apa. Apa lagi? Muhammad nomina, ya tidak apa-apa. Oke, saya lanjut. Eksistensi struktur sintaksis terkecil ditopang oleh urutan kata ya. Jadi dia sistematis gitu loh. Bentuk kata dan intonasi. Bisa juga ditambah dengan konektor yang biasanya disebut konjungsi. Peran ketiga alat sintaksis ini tidak sama antara bahasa yang satu dengan kata yang lain. Artinya ketika nanti tadi loh ya, saya suka kamu ketika melihat tajamnya matamu misalnya. Itu kan beda ya. Artinya ditentukan juga dengan konektornya ya. Konektornya itu apa? Nah, kalau satuan sintaksis yang paling kita harus memahami adalah kata. Meskipun kalau di dalam struktur itu dimulai dari huruf tadi saya menyampaikan ya. Kata itu satuan terkecil dalam sintaksis. Karena ini nanti ada kata, frasa, dan kalimat. Kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis ya, penanda kategori dan juga perangkai ya. Nah, kata ini ada jenis-jenisnya juga ya.
mulai dari kata sebagai pengisi satuan sintaksis ini juga dibedakan antara kata penuh dan kata tugas. Apa itu kata penuh? Kata penuh itu intinya kata yang secara leksikal mempunyai makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologi. Jadi dia berpotensi untuk sempurna. Kalau tadi saya suka kamu itu kata penuh atau kata tugas? Itu nanti kita coba cek ya. Nah, ini kelas terbuka yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah satuan. Yang termasuk kata penuh adalah kata-kata nomina tadi ya, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia. Nah, kalau kata tugas, ini kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna. Jadi dia hanya istilah apa ya? Bisa penghubung, bisa. Tidak mempunyai proses morfologis. Merupakan kelas tertutup dan di dalam peraturan dia tidak dapat berdiri sendiri. Artinya dia tidak bisa jomblo gitu loh. Kalau kata tugas juga bisa jomblo lama-lama. Karena dia harus butuh teman untuk berdiri gitu loh. Itu jelas ya, pengertiannya tidak dapat berdiri sendiri. Ya sifat-sifat jomblo kan tidak bisa berdiri sendiri, harus ada teman gitu ya. Yang termasuk kata tugas adalah kata-kata kategori preposisi dan konjungsi. Nah, ini definisinya. Nah, kemudian lanjutannya adalah frasa. Frasa ini kalau bahasa saya ya satuan gramatikal gabungan kata yang bersifat non predikatif, bukan frase ya. Yang sesuai KBBI itu frasa ya. Meskipun banyak orang frase itu kurang pas ya. Yang benar frasa. Hubungan antara kedua unsur yang membangun frasa tidak terstruktur subjek, predikat, objek. Jadi tadi saya suka kamu itu masuknya frasa. Ya, jelas ya. Saya suka kamu itu masuknya frasa. Kamu cantik sekali hari ini itu masuknya frasa seperti itu. Kemudian kalau klausa ini satuan sintaksis pembentukan tadi ya, berupa runtutan kata-kata berkonstruksi predikatif. Artinya di dalam konstruksi ini ada komponen ini ya, frasa sebagai predikat dan lain sebagainya. Jadi dia tidak lengkap ya. Tidak ada predikatnya karena hanya subjek, objek dan keterangan. Saya melihat dia ngantuk. Nah, itu masuknya klausa. Saya melihat matanya kosong. Nah, itu klausa maksudnya. Kalau kalimat, ya ini sudah lengkap. Jadi urut-urutannya tadi belum kita singgung yang klausa ya. Kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata contohnya saya, frasa contohnya saya suka kamu, klausa contohnya tadi saya melihat matamu kosong. Nah, itu masuknya ke klausa. Kalau kalimat, nah tadi contoh lengkapnya tadi ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke ya, ini kok masih frasa semua ya. Kemudian kita lanjut morfologi. Nah, ini adalah ilmu bentuk kata yang merupakan cabang linguistik untuk mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa Indonesia secara di dalam satuan gramatikal. Lebih ke grammar lah gampangannya. Morfologi ini mempelajari seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan-perubahan dalam kata terhadap golongan antar kata ini ya, arti kata lah. Dapat pula dikatakan morfologi ini apa ya istilahnya mempelajari tentang asal-usul bentuk kata serta fungsi perubahan kata itu. Nah, contohnya apa sih? Nah, ada 4 morfem ya. Pertama wacana yang dapat dipecah menjadi sebuah kalimat. Jadi kalau Anda membaca suatu paragraf dalam buku kan bisa disebut wacana nih. Tapi di dalam wacana itu kan bagian-bagiannya kan ada kalimat. Betul enggak? Jadi sebuah wacana tentang gagasan Indonesia pasca endemi atau pasca pandemi ya menuju endemi gitu loh. Nah, itu maksudnya wacana. Nah, di dalam wacana itu kan ada kalimat gitu loh. Kemudian kalimat dapat dipecah menjadi makna terkecil yaitu kata. Nah, di unsur di dalam kalimat itu kan ada kata. Di atasnya kata tadi ada frasa dan apa tadi? Ingat enggak? Klausa ya. Nanti saya suruh mencontohkan lah, ini tugas biar kelotok nanti ya. Contohkan kata, frasa, klausa, dan kalimat. Nanti ya.
Kata ini terdiri atas morfem, contohnya menanamkan. Ini kan dari kata mentanamkan ya. Nah, ini kalau berdiri sendiri misalnya rumah, kursi, selamat, eksekusi. Jadi kalau sudah terdiri beberapa morfem itu sudah masuk ke morfologis. Menanamkan, mencintaimu misalnya, mengingatmu, melihatmu. Kalau ini kan dari kata menanamkan. Ya. Karena ini adalah T dan luluh, maka T-nya hilang, cukup menanamkan. Jadi diingat pola KTSP ya. KTSP misalnya korupsi, mengorupsi, tidak perlu mengkorupsi. Ingat-ingat ya. Apalagi korban, mengorbankan, K-nya hilang. Tidak perlu mengorbankan diriku untuk dirimu, tidak perlu seperti itu. Karena K-nya luluh atau hilang ya. Apalagi kotor, mengotori, tidak perlu mengkotori. Apalagi banyak sekali K itu. Koreksi, mengoreksi, tidak mengkoreksi ya. Apalagi contohnya kurang, apa? Mengurangi, tidak mengurangi. Apalagi contohnya satu kali lagi apa? Memotret. Mengalihkan. Mengalihkan, memotret. Yang P ya tadi itu ya. Apalagi? Oke, yang K sudah. T apa T? Tanam, menanamkan. Tidur, menidurkan ya. Telat, menelatkan. Apalagi? Tonton, menonton. Tidak perlu menonton lagu ya. Menonton. Apalagi? Tonjok, menunjuk. Tunjuk, menunjuk. Apalagi? Coba. Cinta, mencintai. Nggak ada KTSP kok. Tambah. Tambah, menambahkan ya. Oke, KTS sekarang yang S. Soal, menyoal, tidak perlu mensoalkan, tidak perlu menyoal ya, yang benar ya. Dia luluh ya. Sayang, menyayangi. Ya. Apalagi? Senang, Pak. Sarankan. Apa? Senang. Menyenangkan. Ya, senang, menyenangkan, menyenangimu. Apalagi? Susu, Pak. Susu apa? Menyusui. Ya, menyusui. Apalagi? Mantap. Segera, menyegerakan ya. Apalagi? Sekarang yang S, sekarang yang apalah? KTSP yang P. P apa? Ayo. Saya contohkan ya, P itu potret, memotret, tidak perlu mempotret, kata Wagu ya. Potong, memotong. Apalagi? Pandang, memandang wajahmu misalnya. Pandang, memandang. Apalagi P? Ayo, satu kali lah coba. Apa P? Penonton, menonton. Apa? Penonton, Pak. Penonton. Itu kata dasarnya tonton, bukan itu. Oh iya, Pak. Kata dasarnya tonton itu. Pengaruh, memengaruhi, nggak perlu mempengaruhi, nggak perlulah. Ya. Padu, memadukan, nggak perlu mempadukan, kata Wagu ya. Memadukan dan seterusnya. Pasti, Pak. Apa? Pasti. Pasti memastikan dirimu ya. Dan seterusnya ya. Oke, itu contoh morfem yang terdiri atas beberapa kata. Kalau K
kata ya satu morfem ya. Kata itu tetap satu morfem ya, rumah, kursi, selamat, eksekusi, kuliah, mandiri dan seterusnya, tugas ya. Oke, contoh ini. Mahasiswa Prodi PGMI Temanggung mempelajari, ini bisa gini juga sudah paham, mempelajari ya. Macam-macam media yang bisa diterapkan di kelas. Kalimat di atas, terdiri atas ya, bukan terdiri dari. Terdiri atas 14 kata dan kesemuanya itu tidak sama. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Ada yang tergolong kata dasar. Kata dasar mana? Misalnya kelas, media, PGMI, mahasiswa, ini kata dasar ya. Ada tergolong kata beribuan, misalnya apa? Mempelajari, diterapkan, apalagi ini ya. 2 itu tak kayak di kelas ya. Kata ulang dan kata majemuk, misalnya kata ulang itu macam-macam. Kalau kata majemuk mana? Nah, ini aja ada penjelasannya di sini. Nah, kata mahasiswa Prodi Unisnu Temanggung mempelajari merupakan kata dasar yang masing-masing bersusunan dari satu morfem ya. Nah, kalau kata media ini dari satu morfem yaitu media. Kata diterapkan ini tadi ya, diterap dan kan. Sedangkan kata macam-macam ini terdiri dari beberapa morfem ya, dan termasuk kata ulang. Oke, itu contoh. Nanti saya lebih jelasnya teman-teman akan kita berikan, bisa ditulis saja di grup ya. Nanti nama siapa gitu ya. Contoh dari kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sederhana itu aja. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut di kesadaran fonologis. Ada pertanyaan teman-teman? Berarti habis ini yang nama, terus kata, frasa, klausa, sama kalimat itu wajib buat satu-satu, Pak? Ya, ditulis di grup aja enggak apa-apa. Gampang toh? Tapi Oh, contohnya ya, ya yang baik-baik, maksud saya suka kamu yang lebih gampang toh. Pak. Saya benci dia karena dia menyakitiku di pagi itu misalnya. Itu kalimat. Nanti ada subjek, objek, predikat, keterangan ya. Oke, sekarang ke kesadaran fonologis ya. Ini materi saat dulu menjadi fasilitator. Ini dari program MEREPKI MPR ya, programnya Kementerian Agama dan World Bank. Ini langsung saya aja, langsung ke kesadaran fonologis ya. Nah, secara umum latar belakangnya ini, Anda sebagai calon guru MISD tentunya harus memiliki 4 kompetensi ini ya. Pedagogik, keterampilan, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui pengembangan PKB ya. PKB itu pengembangan keprofesian berkelanjutan guru melalui forum KKG, MGMP, atau MGBK. Kalau ini KKG ya Anda nanti ke khusus MISD ya, kelompok kerja guru. Kalau musyawarah guru mata pelajaran itu SMP, MTS, SMA, MA. Kalau MGBK itu musyawarah guru bimbingan konseling. Nah, bisa juga melalui AKG dan juga UKG, tapi programnya juga menyesuaikan pemerintah. Nggak penting. Nah, ini contoh di KD kurikulum 2013 ya. Nah, ini kelas dasar, menguraikan lambang bunyi vokal dan konsonan. Tadi sudah ya, dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Targetnya mengenal lambang bunyi, huruf vokal dan konsonan, dan mengurai kata sesuai lambang bunyi dan huruf. Kemudian yang berikutnya, melafalkan bunyi vokal dan konsonan dalam kata bahasa Indonesia atau bahasa daerah, melafalkan bunyi huruf, dan menggabungkan atau merangkai menjadi suku kata, dan kalimat sederhana. Nah, ini langsung aja ke kesadaran fonologis itu apa sih ya? Nah, intinya ini, kesadaran fonologis itu apa sih? Kenapa kok kesadaran gitu ya? Berarti kan selama ini nggak sadar.
Kemampuan membedakan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan. Tadi kita sudah contohkan loh ya. A, R, D, Nah, itu kan sudah penyontohan itu sebenarnya. Kemampuan membedakan suku kata dalam kata yang dilisankan. Aku merindukanmu di malam hari, misalnya. Di saat sendiri melihat kamar-kamar yang kosong dan seterusnya, itu nanti dibedakan mana yang kata, mana yang suku kata. Kemampuan membedakan kata-kata yang membentuk kalimat lisan. Tadi contohnya ya, mahasiswa, prodi PGMI, bla bla bla, itu contoh kata-kata yang masuknya ke morfologis ya. Nah, mengapa kesadaran fonologis penting? Karena ini mengembangkan kemampuan membaca dan menulis permulaan pada siswa SDMI. Kalau anak-anak tidak bisa membedakan kata-kata, suku kata, bunyi, lambang, itu akan repot. Makanya ketika guru tidak menguasai ini, anak-anak ya selamanya akan susah dalam berbahasa Indonesia, karena berbahasa itu ada lisan dan tulisan seperti itu. Maka kalau di program ini itu nanti dikembangkan namanya media Big Book ya. Nah, nanti Anda bisa kita praktik bersama-sama. Saya ada contohnya, nanti ini bisa menjadi tugas akhir juga bisa sebagai media pembelajaran. Namanya Big Book ya. Kalau di pembelajaran sastra, tugas akhirnya itu berupa cerita bergambar ya. Tapi nanti di pertemuan bahasa Indonesia MSD ini bisa kita membuat namanya media Big Book ya. Nanti dicari aja di YouTube tuh banyak sekali media Big Book. Dan Anda harus membuat ceritanya dulu baru membuat gambarnya. Nanti bisa kita satu orang satu Big Book gitu ya. Kemarin saya mencontohkan karena lokal wisdom ya, itu persaudaraan Sindoro Sumbing misalnya. Jadi itu cerita gunung. Saya kemarin membuat itu, tapi saya cari di sini nggak nemu ya. Nanti saya contohkan yang sudah ada. Nah, kemudian mengenalkan bunyi huruf melalui gambar pada kartu kata. Ini apa anak-anak? Ular, Pak. Ular gitu loh ya. Ini contoh ngajarnya nanti lebih mudah sama anak-anak gitu. Ada gambar, ada huruf depannya gitu loh. Bisa jadi ini anak-anak ngomong apa? Tidak ular, coba. Kalau anak-anak nggak paham apa misalnya? Ulat. Ulat. Nah, bisa jadi ulat gitu loh. Oke, ini gambar dalam buku ya. Ini apa namanya anak-anak? Wah, ini kok geser. Nah, Gajah. ini kok. P. Huruf depannya P apa ayo? Pohon, Pak. Pohon. Nah, ini sama anak-anak nanti harus banyak media seperti ini ya. Jangan malas membuat media. Ini kalau praktik, saya punya beberapa permainan yang menarik sebenarnya. Nah, ini tadi ya. Bisa enggak ini ya? Wah, sudah hilang filenya ternyata. Bunyi huruf A. Bunyi huruf B. Bunyi huruf C. Bunyi huruf D. Bunyi huruf E. Bunyi huruf F. Bunyi huruf G. Bunyi huruf H. Bunyi huruf I. Bunyi huruf C. Bunyi huruf K. Bunyi huruf L. Bunyi huruf M. Bunyi huruf N. Bunyi huruf O. Bunyi huruf P. Bunyi huruf P. Bunyi huruf F. Bunyi huruf S. Bunyi huruf T. Bunyi huruf U. Bunyi huruf V. Bunyi huruf B.
Ada yang bisa 100%, kalau bisa nanti saya nilai A. Ada yang bisa enggak mempraktikkan? Yang benar ya. Nah, ini pasti ada yang salah, saya aja pasti ada yang salah kok. Ada yang bisa? Siapa? Silakan, tak beri waktu. Tadi hampir sama loh dengan yang di lagu pertama kesadaran fonologis tadi loh. Hanya bedanya di sini E dan E ya, ada tambahan ya. Huruf vokalnya. Bisa enggak? Bunyi huruf A gitu loh. Ayo sudah nggak ada yang berani kok. Berarti nanti nggak ada yang dapat A ini. Saya ulang sekali lagi ya biar kita terbiasa. Bunyi huruf A. Bunyi huruf E. Bunyi huruf C. Bunyi huruf E. Bunyi huruf E. Bunyi huruf E. Bunyi huruf E. Bunyi huruf A. Bunyi huruf I. Bunyi huruf C. Bunyi huruf K. Bunyi huruf F. Bunyi huruf M. Bunyi huruf N. Bunyi huruf O. Bunyi huruf P. Bunyi huruf P. Bunyi huruf M. Bunyi huruf S. Bunyi huruf T. Bunyi huruf U. Bunyi huruf V. Bunyi huruf B. Bunyi huruf X. Bunyi huruf Y. Bunyi huruf Z. Oke, ada yang bisa enggak? Tadi ada yang dua apa yang beda? E dan E ya. Kemudian O dan O. Ya, bedanya di situ. Ayo coba di unmute semua, silakan ayo bersama-sama ya. Biar kita terbiasa. Mungkin ada yang kedal ini akan ketahuan ya nanti. Oke, oke di unmute semua, rame enggak apa-apa. Ajar anak-anak rame ya ora repot. Oke, 1, 2, 3. Bunyi huruf A. Bunyi huruf B. Bunyi huruf C. Bunyi huruf K. Huruf M. Dua kali ya. Bunyi huruf bunyi huruf wah ya. Kan huruf apa? Oke. Ketahuan toh pada tidak bisa toh ternyata. Belum bisa, Pak. Lucu ini kesadaran fonologis ya. Susah loh sebenarnya ya. Makanya di Indonesia itu susah-susah gampang sebenarnya. Oke, geser ya. Tidak usah. Nah, ini kalau nanti
kapan-kapan kita praktikkan ya, nanti di pembelajaran saat Anda peer teaching, nanti kita banyak membawa media-media potongan kertas, nanti kita siapkan. Saya punya beberapa alatnya nanti ya. Kemudian nggak usah ya. Nah ini yang paling penting. Mengapa bunyi akan membantu siswa saat membaca suku kata dan kata? Jawabannya apa? Ya karena mereka mampu mendeteksi bunyi, tulis dan tulisan secara lisan dan tulisan. Semakin kemampuan siswa dalam membedakan bunyi, contohnya ya tadi ya, semakin mudah siswa membaca suku kata atau kata antara O dan O, antara E dan E. Tadi ya dua ya, yang O dan E kan pengecualian ya. Pak Kuwita. Kemudian mengenal bunyi dapat membantu siswa saat belajar menulis kata dengan lengkap dan benar. Ora Umar atau dicas. Apaan sih dicas kok? Ayo. Kemudian makanya kalau sudah itu di unmute biar kalau gibah itu nggak ketahuan ya. Nanti akan ketahuan Anda ngapain itu. Membaca atau menulis palu dengan paku, baru dengan baju, dengan mengenal bunyi huruf akan mudah ya. Misalnya cintaku dan cintamu itu akan mudah dibedakan ya. Pokoknya yang berhubungan palu dan paku kan hampir sama huruf katanya, suku katanya. Ini enggak usah. Nah, ini juga penting ya. Lebih tingkatannya ke kata, kalau tadi kan huruf ya. Bunyi. Enggak usah. Ini enggak usah semua. Oke, saya kira cukup untuk materi fonologis, morfologis, sintaksis, dan juga ejaan, dan juga kita tambah dengan kesadaran fonologis. Intinya Anda harus sadar bahwa pembentukan kata, kalimat yang tadi kan dua unsur ya, tulis dan lisan ya, tulisan dan lisan. Itu harus dimulai dari hal dasar. Kenapa kalau hal dasar itu bisa mengenalkan anak-anak pada sumbernya. Misalnya tadi dari mulai pembentukan kata, kalimat, sebelum ke kalimat ya kata, frasa, klausa, dan kalimat. Contoh-contohnya sangat lengkap. Nanti kalau membutuhkan saya upload ya materinya di Google Drive. Oke, mungkin cukup sekian pengantar. Kalau ada pertanyaan atau pernyataan, monggo sebelum nanti dilanjut presentasi ya. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kak, semisal ya, kita kan jadi guru, terus ada anak didik kita yang cedal. Itu cara mengatasinya gimana, Pak? Atau tips-tipsnya? Ya, banyak sekali, karena anak cedal atau anak itu nanti ada alat ukurnya tersendiri ya. Khususnya tadi dalam instrumen deteksi kekurangan atau kesalahan berbahasa anak-anak. Nanti minggu depan nanti akan saya contohkan yang kesalahan pembentukan kata, logika, kalimat ya, termasuk kesalahan orang dewasa, tidak hanya anak-anak. Jadi ada instrumennya sendiri. Tapi yang paling penting melalui pembiasaan. Meskipun anak-anak itu kedal, tapi kalau dilatih terus kan akan biasa. Karena prinsip bahasa itu language is habit ya. Bahasa itu pembiasaan. Makanya Anda gampangannya sudah pinter bahasa Arab, tetapi ketika pulang di Jawa, bahasanya bahasa Jawa, yuk susah bahasa Arab lagi. Anda sudah di Pare 2 tahun, pulang ke Temanggung ya akan kembali Temanggung, kecuali ada lingkungan yang mendukung bahasa Inggris Anda. Intinya itu. Tetapi yang kedua adalah rumah tangga ataupun keluarga atau orang tua harus sinergi juga, karena ini tidak hanya peran guru ya, tapi juga peran orang tua. Ketika anak-anak di rumah itu kok yang didengarkan bahasanya bahasa lokal terus misalnya, itu juga yang dibahasakan anak juga bahasa lokal. Tapi kalau lingkungan B1-nya atau bahasa pertama anak-anak kok bahasa Indonesia,
Maka ya bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya, bahasa ibu istilahnya ya. Dan ini juga perlu sinergi ya. Tapi kalau sudah masuk ke disleksia, ketika sudah di asesmen melalui instrumen tertentu, nah itu sudah masuk ke tidak wilayah guru sebenarnya, tapi sudah masuk ke kebutuhan khusus. Ya, tapi kalau hanya kedal itu aja masih bisa diatasi guru biasa ya, guru bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah masuk ke disleksia ya, itu kan masuk ke anak berhambatan belajar atau biasa disebut anak berkebutuhan khusus, inklusi maksudnya. Jadi lebih ke inklusi, tidak ke pendidikan normal gitu loh. Sama diskalkulia ya, tidak bisa menghitung, tidak mengenal ini 5 atau 7 itu tidak bisa. Namanya diskalkulia ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan hambatan ataupun gangguan membaca, menulis, bahasa itu namanya disleksia. Terutama di fonologisnya, di pengucapannya ya. Antara E dan E itu tidak bisa. Bahkan Anda mungkin ya, di antara Anda ada yang memang dari kecil mungkin seperti itu didikannya sehingga sangat susah mengucapkan. Saya sering ya mungkin mendengarkan lagu-lagu itu, vokalisnya itu kadang antara D dan D itu tidak bisa. Dodol pecel lele ya. Itu kan apalagi bahasanya ngapak, ketika ngomong bahasa Indonesia itu kok bahasanya apa ya? Medok banget gitu loh ya. Medok banget gitu ya. Jadi itu ya kira-kira ini perlu sinergi banyak pihak. Yang jelas ada pengawalan khusus melalui pembiasaan, pembudayaan dan penyontohan diulang-ulang karena ada terapinya sebenarnya. Tapi kalau sudah masuk ke disleksia, lah ini harus ditangani khusus karena ini bukan pakarnya bukan Anda, tapi guru pendamping khusus yang memang fokus di bahasa atau perkembangan bahasa anak. Maksudnya ini kelas khusus ya. Asal nggak parah-parah banget sebenarnya bisa, tapi kalau sudah disleksia itu memang bukan wilayah kita ya, yang harus pakar guru pendamping khusus di bidang bahasa memang. Itu ya, mungkin yang lain monggo jika ada. Kalau udah ada saya akhiri ya. Nanti dilanjutkan presentasi. Cukup, Pak. Ya. Yang Pak, presentasi saya siapa? izin keluar, Pak. Yang presentasi siapa ini? Ada yang presentasi enggak? Saya, Pak. Ya, siap. Oke, silakan yang bertugas untuk menyampaikan makalahnya dan nanti hasilnya bisa di-share apa saja pertanyaannya dan makalahnya nanti bisa di-share di grup ya. Mungkin itu pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam balik. Tetap gabung Zoom ya, nanti saya tak gabung pakai HP. Siap, Pak. Mungkin saya mau izin, Pak, soalnya lagi di bis. Ya, kalau bisa gabung tetap gabung enggak apa-apa. Oh ya. Ini siapa? Saya jadikan co-host ya. Siapa yang mau share screen nanti? Siapa? Saya, Pak. Nah, coba tak jadikan co-host ya. Oke, sudah. Saya jadikan co-host, bisa share screen kalau mau share screen.